Puji Tuhan. Haleluya. Selamat malam, selamat beribadah, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian ya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan saat kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Diawali dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya ke-18. Ini sering sekali kita baca, tapi biarlah ada sesuatu yang baru memberkati kita sekaliannya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Kita baca bersama-sama 3, 2, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adapun tema atau topik firman Tuhan pada saat ini, pada malam ini ialah mengucap syukur kepada Tuhan. Alkitab mengatakan mengucap syukur kepada Tuhan dilakukan dalam segala hal. Alkitab mengatakan mengucap syukur kepada Tuhan dilakukan dalam segala keadaan. Ayub pernah berkata kepada istri Ayub demikian, apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan dan kita tidak mau menerima yang buruk? Ayub pernah katakan kepada istri Ayub. Alkitab mengatakan mengucap syukur kepada Tuhan dilakukan dalam segala hal. Alkitab mengatakan mengucap syukur kepada Tuhan dilakukan dalam segala keadaan. Nah, saudaraku yang dikasih, mungkin kalau ngomongnya agak gampang ya, prakteknya agak sulit. Tapi kita berdoa, Roh Kudus memampukan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Coba dibaca ayat 18, Esther. Firman Tuhan. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala keadaan. Terus? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagi saya, bagi saudara, bagi kita. Alasan kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, alasannya ialah karena mengucap syukur kepada Tuhan merupakan kehendak Allah. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita wajib melakukan kehendak Allah. Sebagai orang yang beribadah, sebagai orang yang melayani, kita wajib melakukan kehendak Allah. Saudaraku yang dikasih, Paulus pernah katakan dalam firman Tuhan, Paulus pernah katakan, aku hidup bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Cobalah kita buka Alkitabnya dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20. Firman Ya. Tuhan. Ya. Namun aku hidup. Ya, terus. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ya, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Siapa yang hidup di dalam Paulus? Siapa yang hidup di dalam Paulus? Ya, terus kan? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Terus? Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Terus? Adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah. Terus
yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mengasihi aku, menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Haleluya. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita wajib melakukan kehendak Allah. Sebagai orang yang beribadah, sebagai orang yang melayani, kita wajib melakukan kehendak Allah. Jangan hanya asal orang Kristen saja. Jangan hanya asal orang beriman saja. Jangan hanya asal orang percaya saja. Jangan hanya asal beribadah saja. Jangan hanya asal melayani saja. Saudaraku yang dikasihi, karena mengucap syukur kepada Tuhan merupakan kehendak Allah. Dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, saya mau katakan kepada saudara, kalau kita melakukan kehendak Allah, kita akan menerima berkat Allah. Namun sebaliknya, kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, kita tidak akan menerima berkat Allah. Kita akan menerima hukuman Allah. Saudaraku, coba kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan. 10. Ya, silakan Esther. Dan janganlah bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Bersungut-sungut ini lawan dari mengucap syukur. Bersungut-sungut ini lawan dari mengucap syukur. Ulangi baca terus. Dan janganlah bersungut-sungut. Janganlah bersungut-sungut terus. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Beberapa orang banyak, saudara. Dari mereka, bukan sedikit, banyak. Lebih banyak. Bukan sedikit, banyak beberapa orang dari mereka terus. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Kalau kita melakukan kehendak Allah, kita akan menerima berkat Allah. Namun sebaliknya, kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, kita tidak akan menerima berkat Allah. Kita akan menerima hukuman Allah. Sebagai contoh, bangsa Israel, banyak di antara bangsa Israel tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Sedikit di antara bangsa Israel, cuma 2, Yosua dan Kaleb. Sedikit dari antara bangsa Israel yang tidak bersungut-sungut. Mereka diberkati Tuhan. Haleluya. Mereka sampai ke tanah Kanaan. Mereka sampai kepada tanah yang penuh dengan susu dan madu. Mereka sampai kepada tanah yang berkelimpahan, saudara. Makanya saudaraku kekasih, kaum muda, engkau harus jaga diri. Engkau harus jaga kerohanianmu, supaya engkau dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau harus jaga dirimu, engkau harus jaga kerohanianmu, supaya engkau tidak suka bersungut-sungut. Sebab banyak sekali kaum muda yang suka bersungut-sungut. Banyak sekali kaum muda suka bersungut-sungut. Di rumah bersungut-sungut aja kerjanya. Disuruh kerja ini sama orang tua bersungut-sungut. Di sekolah bersungut-sungut kerjanya. Kasih tugas sama guru bersungut-sungut.
di gereja bersungut-sungut. Bersungut-sungut, saudaraku yang dikasih. Disuruh nyapu aja nanti pulang gereja langsung pergi. Paling yang nyapu itu hanya itu saja. Banyak yang bersungut-sungut, saudara. Makanya engkau harus menjaga dirimu, engkau harus menjaga kerohanianmu supaya engkau bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau harus jaga dirimu, engkau harus jaga kerohanianmu supaya engkau tidak suka bersungut-sungut. Contohnya bangsa Israel, banyak dari antara bangsa Israel yang tidak mengucap syukur kepada Tuhan, mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Sedikit dari antara bangsa Israel, hanya 2, Yosua Kaleb, sedikit dari antara bangsa Israel yang mengucap syukur masuk ke tanah Kanaan. Tanah yang penuh dengan susu dan madu, tanah yang penuh dengan kelimpahan, saudaraku yang dikasih. Jadi saudaraku yang dikasih, cobalah perhatikan saudara. Memang sangat simpel ya, sangat sederhana ya firman Tuhan pada saat ini. Tapi kalau engkau perhatikan, ini menjadi rema yang cukup sangat memberkati hidup saudara. Coba engkau review hidup kembali selama ini. Apakah engkau suka bersungut-sungut sehingga engkau lupa mengucap syukur kepada Tuhan? Padahal kehendak Allah adalah mengucap syukur. Haleluya. Ucap bersyukur. Tuhan memberkati kita, Tuhan menjaga dan melindungi kita. Sekali ada saudaraku yang dikasih, dan memuji Tuhan, dan menyembah Tuhan, dan mengatakan kepada Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu keajaiban. Haleluya. Ucapkanlah syukur saudara, jangan bersyukur-syukur, tapi ucapkan syukur, jangan bersyukur-syukur. Kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Banyak sekali di antara bangsa Israel yang bersungut-sungut. Banyak. Dan mereka dibinasakan malaikat maut. Tapi sedikit dari antara mereka yang mengucap syukur. Mereka sampai ke tanah Kanaan. Sampai ke tanah yang penuh dengan kelimpahan susu dan madu. Yang lainnya saudara melakukan dosa ini dan segala macam ini, dosa ini, dan yang lainnya melakukan bersungut-sungut mati. Tapi yang tidak melakukan Yosua dan Kaleb, saudara yang dikasih, sampai ke tanah Kanaan. Sederhana firman Tuhan ini, tapi adakah kita sudah melakukannya? Mari mengucapkan syukur kepada Tuhan. Setiap hari kita lakukan syukur kepada Tuhan. Setiap hari, dalam segala hal, dalam segala keadaan kita, naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian ini kepada Tuhan kita Yesus. Kemanakah kami mencari kasih yang sejati? Hanya pada Yesus. Kalau kita mau mengucap syukur kepadanya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri.
syukur kepada Tuhan. Hanya syukur kepadanya. Kita banyak di antara bangsa Israel yang bersyukur-syukur, yang tidak bersyukur. Mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Banyak di antara mereka melakukan dosa-dosa yang lain, mereka juga binasa. Tapi Yosua dan Kaleb mereka tidak bersyukur-syukur. Mereka tidak bersyukur-syukur. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mereka Tuhan izinkan sampai ke tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu, tanah yang penuh dengan kelimpahan. Saudara, jangan saudara pikir dengan bersyukur-syukur hidupmu akan lebih berbahagia. Jangan saudara pikir dengan banyak mengeluh hidupmu akan semakin enak. Salah saudara. Tapi hidupmu akan bahagia, akan semakin enak kalau engkau bersyukur kepada Tuhan. Barang siapa ingin mengangkat kedua tangannya kepada Tuhan, arahkanlah tanganmu kepada Tuhan, arahkan wajahmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tangan kepada Tuhan, sembahlah Dia. Angkat hatimu kepada Tuhan, sembahlah Dia. Mungkin hidup ini seringkali bersyukur, mungkin hidup ini seringkali mengeluh, banyak bersyukur, banyak mengeluh. Saat ini saya mengatakan stop bersyukur, stop mengeluh. Saudara bersyukur kepada Tuhan dalam hal apapun, seberat apapun, sesusah apapun yang kau alami, yang kau rasakan. Saudara
akan mengalami damai. Engkau akan mengalami ketenangan dari Tuhan. Engkau akan mengalami sukacita. Hidupmu akan makin bahagia dengan engkau mengucap bersyukur kepada Tuhan. Rasakanlah kedamaian dari Tuhan dalam nama Yesus. Dan engkau akan melihat Tuhan membimbing hidupmu sampai kepada rencananya yang indah dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Biar berkat dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita kembali malam ini sampai kedatangan yang kedua kalinya. Siap percaya sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.